Oke, halo teman, halo semuanya. Kita kembali lagi membahaskan teknik candlestick ketiga. Ini part ketiga pembahasan selanjutnya ataupun pembahasan lanjutan dari part 1 part 2 kemarin. Sebenarnya part 3 ini saya udah buat kemarin. Sayangnya kameranya korup. Jadi nggak bisa kita tayangkan karena kameranya korup. Saldo kita sudah naik dari kemarin part 2 itu 6.400.000, sekarang udah naik sekitar 7.100.000. Ya, segmen kali ini kita mau melihat pembuktian dengan teknik candlestick ketiga sebagus apa. Kita akan mengikuti semua rulesnya. Kita nggak open posisi di doji, kita open posisi sesuai dengan peraturan dan aturannya. Kalau doji di C1 kita tidak open posisi, kalau di C3 doji kita kan udah open posisi, tapi di C3 kita nggak kompensasi. Kalau kompensasi mengharuskan kita akan kompensasi sampai level kedua. Misalkan level 2 nggak berhasil, ya udah berarti memang segitu apa adanya ya. Teknik tanpa mikir, Holm Trade. Kita mulai videonya. Let's go. Sebelum kita mulai videonya, saya mau kasih tahu kalau saya melarang keras untuk kalian itu trading di aplikasi yang sekarang, baik itu aplikasi Flag dan juga aplikasi Holm Trade Asia. Itu saya sangat melarang karena aplikasi ini sangat tolol, Pak, aplikasinya ya. Aplikasinya itu sangat buruk sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau di Flex kita open posisi, biasanya kalau ini udah jam sekian ya, udah jam 3:40 dini hari ya. Biasanya kalau di jam-jam 12 ke bawah kan presentasinya 93% kan. 90% dari presentasi profitnya. Misalkan kita open posisi 100.000, dia profitnya akan mencapai 93.000. Itu di aplikasi biasa ataupun di web. Kalau di Flag itu enggak. Di Flag itu enggak sampai 93.000. Bisa jadi nanti 91.000. 92.000, kadang-kadang 90.000, nggak jelas Pak, nggak fix dia. Itu kekurangan di Flag ya. Di Asia, di Holm Trade Asia itu nggak seperti Flag, dia fix. Cuman kalau kita udah masuk, udah kita setting ya dari time frame-nya, dari open posisi kita berapa, dari durasinya, kita udah open posisi, kita keluarkan. Besok kita trading kembali ataupun sekitar 15 menit kita trading kembali. Itu harus di set lagi. Apaan? Makanya itu sangat buruk sekali ya. Saya menyarankan Anda untuk trading di web, dan mulai sekarang saya akan trading di web sampai kapanpun. Kalau mau link aplikasi di web itu, trading di web itu ada di deskripsi di bawah, itu link resmi, boleh aja untuk login di sana kayak gitu ya. Alright, kita open posisi sekarang ini di jam 3:41. Taruhkan jamnya di atas. Kita akan menunggu momentumnya. Kalau di C1-nya doji, kita nggak open posisi. Kita tuliskan peraturan-peraturannya di sini secara rinci. Yang pertama, nggak boleh ada doji, baik di C1, C2, C3, nggak boleh ada doji. Kalau di C1 kita udah skip, kita akan menunggu momentum yang berikutnya. Kalau di C2 juga demikian, kita skip, kita menunggu momentum yang berikutnya, ke depannya ya. Memang skip, nggak bisa open posisi. Oke, itu peraturannya. Open yang kedua, peraturan yang kedua, di saat ada doji di candlestick ketiga. Jadi contohnya, candlestick pertama itu oke. C2 oke juga. C3 kan kita open posisi. Katakan aja di C1-nya itu warna merah. C3 kan kita mau open posisi sell kan. Ternyata dia doji di C3-nya. Ini kita nggak boleh kompen. Nggak boleh kompen. Harusnya kompen kan. Ini misalkan loss ya. Kompen. Harusnya kompen. Tapi nggak boleh kompen. Gitu Pak. Oke. Alright. Sepertinya kita bisa open posisi sekarang. Kita open posisinya itu di angka. Ini kita udah boleh naik ke 100.000 ya. Pangkat kita ya. Level kita udah naik ke 100.000 karena tadinya di awal kita start ini sekitar 4 jutaan. Kita udah berjanji kalau naik saldonya jadi 200.000 aja, kita udah berhenti. Ataupun 10 kali open, ataupun 5 kali open posisi lah. Karena kalau 10 kali open posisi mungkin akan lama. 5 kali open posisi kita akan berhenti juga. Oke. Saldo kita ini saya udah tambahkan kalkulator di sini 100.000. 100.000. Matematika saya buruk sekali ya.
dikalikan 2,5, berarti open posisi kita itu 250. Saya itu aja nggak bisa, Pak. 250 open posisi kompensasi di next candle, bukan next moment ya. Nggak mungkin lah ya nggak ngerti soal C3 ini. Kayaknya nggak ada yang nggak ngerti soal C3 ini. Tapi ada aja yang komentar kalau nggak ngerti, Pak, soal C3 ini. Aduh, itu nggak tahu lagi, Pak, kita ngomong apa. Karena ini teknik yang paling gampang. Kedepannya, di segmen kedepannya kita akan bahas 5 part ya. Kita akan bahas semua 5 part. Di segmen berikutnya kita akan bahaskan 5 part soal SNR. Jadi SNR dari 0 kita akan bahaskan sampai selesai. Dan beserta open posisinya itu ada 5 part. Jadi kalian itu nanti bisa sesuaikan. Nah, ini langkah kita di tahun 2025. Kalian bisa sesuaikan apakah kalian bagus di C3, apakah kalian bagus di SNR, apakah kalian bagus di pola candlestick, apakah kalian bagus di trend. Itu terserah Anda gitu, guys. Saya sudah memberikan beberapa lah ya. Anjay, 625.000 ya. Oh, ternyata profit. Oke. Kita setting awal lagi di 100.000. Kalau saldonya udah segini udah boleh. Tapi kalau lebih aman itu mainnya di 50.000 aja. Kalau mau lebih aman dan fleksibel, Pak ya. Oke, kita menunggu dari momentumnya. Oke, kita melihat di sini. Semoga nggak doji di candlestick keduanya ya. Candlestick keduanya sedang berjalan dan kita bisa open posisi buy. Make sure open posisi buy-nya itu 1 kali aja. Jangan ikuti kebiasaan buruk saya. Open posisi kebiasaan buruk saya itu saya kliknya itu yang tik 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 tik. Nah, itu untuk apa itu? Klik yang banyak-banyak gitu kan nggak ngaruh sebenarnya, nggak ada. Syukur-syukur profit. Kalau nggak profit kan mati juga kita, Pak. 50.000 dikalikan 2,5. Kenapa dikalikan 2,5? Why? Karena kalau dikalikan 2,5 itu, katakan saja kita open posisi yang pertama 50.000. Gagal. Kemudian kita kompensasi. Nah, kalau ini kompensasi ini profit, yang tadi gagal itu tertutupi. Tercover lah. Dan kita ada untung sedikit gitu. Sedikit, nggak sesempurna untung kita open posisi katakan aja profit ya. Yang pertama sekali open posisi langsung profit, nggak seuntung itu, nggak seuntung yang pertama, tapi ada untungnya sedikit. 125.000. Ah, ternyata profit, Pak. Nah, kalau ini contoh aja seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Ini kan C1-nya hijau kan, C1-nya itu hijau, boleh. C2-nya itu hijau juga. C3-nya itu doji dia, hijau tapi profit kan. Kalau C3-nya itu hijau, kalau C3-nya itu doji tapi merah, Pak. Ya, di sini ya. Ah, misalkan gitu. Tapi dia merah dan doji juga. Itu kita kan loss. Itu nggak boleh kompen. Nggak boleh. Nggak bisa kompensasi di situ. Kau kompensasi itu di next moment aja, itu lebih bagus. Jadi di sini ini di jam 3.48 kan, 48. Ini kompensasinya nanti di 53. Di sini kompensasinya gitu. Oke. Kita menunggu lagi momentumnya. 2 kali open posisi dan berhasil open posisi kita yang 2 kali ya. Ini lihat nih ya, Pak ya. Ini lihat. Video sebelumnya itu open posisi saya itu 6 kali. Yang pertama skip karena doji. Yang kedua skip juga karena kita lossnya itu di doji, ya. Terus yang ketiga sukses, keempat sukses, kelima sukses, keenam sukses, ketujuh, keenam sukses, yang terakhir sukses. Jadi 2 kali itu gagal. Yang pertama itu skip memang gak open posisi. Yang kedua itu skip gara-gara di C3-nya itu doji gitu. Oke, kita melanjuti dari open posisi kita yang ketiga. Ya tadi berhasil, pertama berhasil, kedua berhasil, ketiga hopefully berhasil ya. Tapi harus di disclaimer juga. Tadi di open posisi pertama itu kita harus kompensasi 1, open posisi kedua tuh buat kompensasi 1 kalau nggak salah ya. Open posisi pertama nggak tahu tadi open posisi pertama
Entah kompen 1, entah apa tadi. Udah lupa saya, Pak. Oh enggak. Open posisi kedua itu kita berhasil tanpa kompen 1. Kita lihat open posisi ketiga apakah berhasil, apakah harus kompen 1. Kita lihat. Ini harus kompen 2 pun saya akan kompen karena kita melihat performance. Saya selalu bilang performance itu penting ataupun backtest itu penting. Di video sebelumnya yang video pertama kita di tahun 2020, video terakhir kita di tahun 2024. 125.000. Oi, jangan sampai telat. 125.000. Oh, ternyata berhasil. Setidaknya kita udah persiapan untuk kompensasi, jangan sampai ada telat, Pak. Karena keseringan kita itu open posisinya ya, open posisi kita itu 50.000. Di detik terakhir kita mau kompen tapi nggak sempat setting. Nah, itu bahaya juga. Kalau menggunakan metode ini harus persiapkan kompensasi ya. Berarti open posisi ketiga itu berhasil. Kita menunggu open posisi yang berikutnya, guys. Oke, persiapan untuk open posisi yang keempat. Open posisi yang keempat, persiapan ini recording kita itu udah 21 menit, Pak. 21 menit. Dan saya udah capek sekali kita persiapan open posisi. Mungkin ini open posisi terakhir kita. Oke. Saya sangat menyarankan Anda untuk trading di web ya, karena di web itu lebih enak juga, lebih apa, nggak ada. Benar dia, Pak, kalau dia 93 ya 93, nggak kayak di flex kan. Kalau di flex itu apa? 93 tapi dikasihnya 91 gitu, Pak. Aneh sekali. Kadang-kadang Anda juga 93. Cuman kan yang di kadang-kadang kayak gini deh. Coba kalau Anda open posisi, Anda klik banyak sampai 10 kali, itu profit Anda itu nggak sama, itu ujungnya beda walaupun 200 perak ujungnya, kan aneh banget kayak gitu, Pak. Lebih apa ya? Lebih murah 200 perak. Contoh 93.000 misalkan. Dikasihnya itu kadang-kadang 92.500. Nggak cukup, Pak. Nggak cukup 200 perak. Nggak cukup 300 perak gitu-gitu. Jadi sangat kurang sekali menurut saya gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu aja dari open posisi kita. Tadi kita startnya itu di 7 juta. Coba kasih lihat di 7 juta 100 sekian tadi. Ini udah 7 juta 346.000. Mungkin kayak gitu aja dari penyampaian saya kali ini. Kalau kalian mau join di Caspersignal, silahkan DM adminnya di deskripsi di bawah. Dan kalian boleh juga cari di Telegram langsung, namanya itu Caspersignal. Itu grup yang paling the best forever. Itu grup rekomendasi saya karena grup itu memang terbaik dan ada video saya belajar trading dari nol sampai bisa trading dengan sendirinya, dan itu private ya. Itu video itu saya jamin kalian itu bisa trading dengan baik. Thank you very much. Nama saya Muhammad Alwi. Kita akan bertemu di segmen berikutnya di part keempat. Bye bye.